Nah, berikutnya ada bonus bagi siapapun yang memang lakunya itu serius dan tepat. Kita menyebutnya sebagai, ya bahasa sekarang kan, psychic ability, ya, kemampuan psikis saya, ya, kemampuan metafisik, kemampuan supranatural. Jadi ini tidak usah dikejar, tetapi kalau Anda serius, Anda pasti punya, nggak mungkin enggak, ya. Kalau saya nggak punya kemampuan supranatural, gimana Anda kesambet semua saya bisa hadapin? Nggak mungkin kan? Jadi saya tetap harus punya kemampuan supranatural. Kalau saya nggak punya kemampuan supranatural, saya bagaimana tahu Anda kesambet apa tidak? Bagaimana saya tahu, oh Anda punya luka batin seperti ini? Atau saya bilang ke customer masalahnya begini? Itu dari mana? Itu namanya kemampuan supranatural, kan nggak umum, ya. Tetapi sekali lagi ini tidak usah dikejar karena ini hanya bonus ikutan. Nah, psychic ability ini mencakup kemampuan telepati. Ya, jadi kita bisa merasakan, oh orang ini maunya ini, mikirnya ini. Kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ada lagi teleportasi. Tapi kali ini saya nggak bisa secara fisik dengan sengaja. Misalnya saya membelah, di sini ada, di sana ada, atau saya pindah tanpa naik bis, itu saya belum bisa. Dan nggak perlu lah ya, kasihan tuh kalau bisa bangkrut. Ya, kasihan. Ya. Tetapi, ya, iya kan, kasihan nanti tukang mobil nggak laku kan. Nah, tetapi begini ya, ini yang sering terjadi adalah saya bisa membelah tubuh Epri. Jadi kalau orang tidak bisa terus ketemu saya secara fisik, bagi mereka yang tajam itu dalam meditasi bisa dijumpai atau menjumpai saya, atau dalam mimpi saya bisa menyampaikan pesan-pesan tertentu. Itu bagian dari sebetulnya adalah kita melewati atau melampaui batasan ruang dan waktu, semacam teleportasi meskipun bukan teleportasi dalam pengertian material. Nah, berikutnya ya, orang yang hening itu juga pasti punya kemampuan healing, ya, baik pada skala terbatas maupun skala yang luas, ya. Nah, di sini misalnya ya, yang sudah punya kemampuan healing memadai itu Mas Wawan, itu kan tumbuh secara natural, ya. Mas Giok gitu ya, banyak. Anak saya juga mulai bisa, ya. Banyak teman-teman lain yang bisa. Itu secara natural pasti tumbuh. Kemudian ada namanya, ini bahasa sederhana saja ya, kemampuan sebagai warrior, ya. Jadi kalau Anda itu betul-betul bertumbuh dan ada jatah bagi Anda akan punya kemampuan untuk perang secara metafisika, untuk menjadi pahlawan di dunia yang lain, ya. Karena memang sebetulnya perang itu ada nyata, gitu ya. Kenapa saya mengundang Teh Nurin dan teman-teman, begitu ya? Itu untuk membantu panitia supaya panitia bisa fokus pada pelayanan yang secara fisiknya. Nah, mereka yang berantem sama macam-macam yang mengganggu kita, karena yang United kali ini tantangannya beberapa kali lipat dibandingkan United di Bogor. Makanya saya undang khusus gitu supaya datang ke sini membantu saya membereskan hal-hal yang nggak kelihatan oleh kebanyakan orang gitu. Nah, kemudian ada lagi nanti namanya kemampuan alchemy atau magic gitu ya. Kita bisa menciptakan keajaiban, ya, memainkan the dance of magic gitu ya. Karena kita bisa betul-betul menjadi wizard, ya. Tetapi itu basisnya adalah kemurnian dan kebahagiaan. Kalau Anda bahagia, sederhana saja Anda bisa menciptakan keajaiban, ya. Dengan kebahagiaan semakin paripurna, banyak hal tak terpikirkan bisa terjadi atau datang begitu saja, ya. Itu intinya wizard yang lurus itu. Bukan wizard dalam pengertian angkara murka, bagaimana mau, bukan. Tapi tentang kebahagiaan yang menciptakan keajaiban. Nah, kalau di sini namanya tataran splendor. Oke. Nah, kemampuan lain adalah kita bisa mengalami yang namanya multi consciousness, ya. Kita di sini di dimensi material, tapi saat yang sama kita bisa di mana-mana yang lain. Sehingga pengetahuan kita tidak dibatasi hanya oleh yang material saat ini, gitu, ya. Kemudian ada lagi nih, ini kan baru juga dimunculkan oleh beberapa ahli kan, adversity quotient atau adversity intelligence. Kemampuan kita untuk bertahan menghadapi situasi yang sulit,
Nah ini biasanya kan yang punya kan orang-orang militer, karena mereka kan digembleng. Nah tetapi kita pada pejalan keheningan mau nggak mau ini harus punya, ya. Jadi jangan lebay, jangan cengeng, ya. Jatuh bangun lagi, jangan malah baperan, ya. Kan ada orang jatuh malah bikin puisi. Iya, jatuh bikin puisi, ya. Tuhan, kenapa saya terjatuh? Jatuh bangun, ya. Nanti bikin puisinya kalau udah bangun. Nah, ini kaitannya dengan ini, kemampuan menghadapi situasi yang sulit. Jatuh bangun itu biasa lah, saya juga, ya. Itu tadi saya ceritain, ya. Soal dari dukun aja saya pantang menyerah, ya, nyungsep sekali bangun, nggak mempan, besok cari lagi. Ya, apalagi untuk hal yang seperti ini lebih berharga gitu ya. Gitu. Tapi memang gini ya, laku-laku yang ekstrim itu memang membentuk mentalitas. Jadi saya tidak mendapat pencerahan, tapi mentalitas saya kebentuk. Kenapa enggak? Kan begini misalnya ya. Suatu saat saya dapat ininya lah, petunjuknya itu meditasi di pantai selatan, terus tengah malam harus naik ke Gunung Turgo. Gunung Turgo ini sini, Merapi, Turgo, Jogja. Harus naik sekitar pukul 12 malam. Udara dingin, orang pada tidur. Ini naik gunung itu cukup panas apa enggak? Ya, naik dari bawah ke atas tuh kabut, pekat, gelap gitu ya. Itu kalau kita jiper, itu kan pulang. Oh iya kan, ngapain coba? Tidur aja enak jelas ya. Tapi kan tetap tak lakoni sampai ke atas gitu loh. Ya, jadi di atas akhirnya ya sudah meditasi di atas menjelang fajar itu ya balik lagi. Nah itu tidak mencerahkan tetapi membentuk mentalitas. Nah Anda tidak usah begitu, tetapi silahkan temukan cara bagaimana Anda tidak menjadi orang yang gampang terpatahkan oleh apapun. Ya, jadilah jiwa yang perwira, jiwa yang gagah. Jatuh bangun lagi, sekali lagi jangan buat puisi pas jatuh. Kalau nyanyi boleh nggak? Janganlah, jangan sama lah, bikin puisi, bikin syair, jangan pas jatuh lah, jangan. Ada lagunya Mas yang jatuh bangun aku. Ya, baik. Kemudian, ya, laku spiritual itu akan membuat kita punya great power. Ya, sebetulnya ini yang saya maksud tadi juga dengan sebagai kekuatan supranatural. Ya, kekuatan penciptaan, kekuatan pemeliharaan, kekuatan peleburan. Maka siapapun yang berjalan di jalan ini pasti kreatif, karena dia mewakili watak Tuhan sebagai sang pencipta. Dia punya kekuatan untuk menciptakan hal-hal yang baru sesuai dengan bidangnya. Kalau saya kan produktif bikin buku, ya. Kemudian menumbuhkan jiwa-jiwa yang agung, itu kan penciptaan. Memelihara supaya semua selaras. Dan saya sekarang kan galak gitu ya. Galak. Nggak bayar sedikit saya sikat kan. Nah ini sebetulnya saya sedang mengejawantakan sifat Tuhan yang ini.